Vladimir Putin menegaskan Rusia akan menggunakan semua senjata yang dimilikinya untuk melawan Ukraina jika Kiev memperoleh senjata nuklir dari Barat. Putin mengatakan hal ini pada hari Kamis 28 November 2024. Ia menegaskan bahwa Rusia akan menangkal segala upaya Ukraina untuk memperoleh senjata nuklir dari Barat. Selain itu, ia akan menggunakan semua senjata yang dimilikinya untuk melawan Ukraina jika skenario seperti itu terjadi. The New York Times melaporkan minggu lalu bahwa beberapa pejabat Barat yang tidak disebutkan namanya telah menyarankan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dapat memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum ia meninggalkan jabatannya. Putin yang berbicara di Astana, Kazakhstan, mengatakan bahwa secara praktis tidak mungkin bagi Ukraina untuk memproduksi senjata nuklir, tetapi mungkin dapat membuat semacam bom kotor dari Barat atau Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tengah mempersiapkan paket senjata senilai $725 juta untuk Ukraina, saat presiden yang akan lengser itu berupaya memperkuat pemerintahan di Kiev sebelum lengser pada Januari. Menurut seorang pejabat yang mengetahui rencana tersebut, pemerintahan Biden berencana menyediakan berbagai senjata anti-tank dari stok Amerika Serikat untuk melemahkan pasukan Rusia yang terus maju, termasuk ranjau darat, pesawat nirawak, rudal Stinger, dan amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Paket tersebut juga diharapkan mencakup amunisi tandan yang biasanya ditemukan dalam roket sistem peluncur garda terpadu atau GMLRS yang ditembakkan oleh peluncur HIMARS menurut pemberitahuan yang dilihat oleh Reuters. Pemberitahuan resmi kepada Kongres tentang paket senjata tersebut dapat dilakukan paling cepat pada Senin, kata seorang pejabat. Isi dan ukuran paket dapat berubah dalam beberapa hari mendatang menjelang tanda tangan Biden yang diharapkan. Ini menandai peningkatan tajam dalam ukuran dari penggunaan terbaru Biden atas apa yang disebut Otoritas Penarikan Senjata Presiden atau PDA, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menarik dari stok senjata saat ini untuk membantu sekutu dalam keadaan darurat. Penggunaan PDA baru-baru ini biasanya berkisar antara $125 juta hingga $250 juta. Biden diperkirakan memiliki $4 miliar hingga $5 miliar dalam PDA yang telah disahkan oleh Kongres yang diharapkan akan digunakannya sebelum Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump menjabat pada 20 Januari. Amerika Serikat tidak mengekspor ranjau darat selama beberapa dekade dan penggunaannya kontroversial karena potensi bahaya bagi warga sipil. Meskipun lebih dari 160 negara telah menandatangani perjanjian yang melarang penggunaannya, Kiev telah memintanya sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada awal 2022 dan pasukan Rusia telah menggunakannya di garis depan. Ranjau darat yang akan dikirim ke Ukraina adalah ranjau darat non-persisten dengan sistem tenaga yang hanya bertahan untuk waktu yang singkat, sehingga perangkatnya tidak mematikan. Artinya, tidak seperti ranjau darat lama, ranjau tersebut tidak akan tetap berada di dalam tanah dan mengancam warga sipil tanpa batas waktu.
Pasukan Rusia saat ini tengah menguasai Ukraina dengan laju tercepat sejak awal invasi 2022, menguasai wilayah seluas setengah dari luas London selama sebulan terakhir, menurut analis dan blogger perang minggu ini. Amerika Serikat memperkirakan Ukraina akan menggunakan ranjau di wilayahnya sendiri, meskipun telah berkomitmen untuk tidak menggunakannya di wilayah yang dihuni warga sipilnya sendiri. Trump menunjuk Kate Kellogg, seorang pensiunan letnan jenderal yang memberinya rencana untuk mengakhiri perang di Ukraina untuk menjabat sebagai utusan khusus untuk konflik tersebut. Mengakhiri perang Ukraina dengan cepat adalah salah satu janji utama kampanye Trump, meskipun ia menghindari pembahasan tentang bagaimana ia akan melakukannya.